Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Ibu Mantap Junadar Bang dengan NIM 22053175. Saya adalah mahasiswa dari Dr. Jul Afdal MPD pada mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Dan saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya, yaitu yang berjudul tentang hambatan pembangunan di Indonesia. Ini merupakan materi yang saya ambil dari materi yang sudah dipelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tema yang saya angkat, yaitu hambatan pembangunan di Indonesia. Yang pertama-tama yang dibahas yaitu pengertian hambatan dan pembangunan. Hambatan pembangunan merujuk pada faktor-faktor atau kondisi tertentu yang dapat menghambat atau menghambat proses pembangunan suatu negara atau masyarakat. Pembangunan dalam konteks ini mencangkup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, politik, dan infrastruktur. Hambatan pembangunan ini dapat berasal dari berbagai sumber dan memiliki dampak yang kompleks terhadap upaya untuk mencangkup pertumbuhan dan kemajuan. Beberapa contoh hambatan itu meliputi ekonomi, sosial, politik, dan infrastruktur yang ada di masyarakat. Lanjut yaitu bagaimana hambatan pembangunan di Indonesia. Indonesia seperti banyak negara-negara lainnya menghadapi sejumlah hambatan pembangunan yang beragam. Beberapa hambatan tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Berikut adalah contoh hambatan pembangunan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Meskipun terjadi kemajuan ekonomi, tetapi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Baiklah, mungkin kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu contoh-contoh hambatan pada pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu dapat kita lihat pada slide ini, infrastruktur kurang memadai. Apa itu infrastruktur kurang memadai? Penjelasannya yaitu infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Misalnya jarangnya transportasi dan juga transportasi yang buruk dapat menghambat distribusi barang dan mobilitas penduduk. Yang kedua yaitu ketidaksejahteraan pembangunan regional, yaitu adanya disparitas pembangunan antar daerah dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial. Beberapa wilayah mungkin lebih maju secara ekonomi daripada yang lainnya, meninggalkan daerah tertentu dalam kondisi tertinggal. Yang kedua yaitu korupsi dan tata kelola yang buruk. Penjelasannya yaitu korupsi dapat merugikan alokasi sumber daya dan menghambat pelaksanaan program pembangunan. Ini juga sudah tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia. Beberapa wilayah mungkin tata kelola yang buruk, termasuk lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi ini, dapat menciptakan lingkungan di mana korupsi dapat berkembang gitu. Yang selanjutnya yang keempat yaitu kurangnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan berkualitas dan pelatihan. Dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dalam ekonomi yang berbasis pengetahuan. Yang selanjutnya itu ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Penjelasannya itu ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu seperti pertambangan, perkebunan, membuat ekonomi lebih rendah terhadap kalkulasi harga komoditas global. Uh, Diverifikasi ekonomi menjadi penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Yang selanjutnya itu masalah lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan polusi dapat merugikan keberlanjutan sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem. Ini dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat dan memerlukan langkah-langkah untuk pelestarian lingkungan. Tentunya pemerintah harus siap siaga untuk mengatasi hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
pelaku usaha memerlukan kepastian atau main untuk membuat keputusan investasi jangka panjang. Jadi suatu pengusaha tersebut harus memiliki kepastian hukum gitu supaya mereka bisa melanjutkan bisnis mereka tanpa ragu-ragu itu dan juga sudah memiliki dasar yang kuat gitu. Yang selanjutnya poin yang terakhir yaitu masalah ketenaga kerjaan. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja sangat sering terjadi. Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan masalah lainnya dalam sektor ketenaga kerjaan dapat menciptakan pengangguran. Uh, yang dimana pengangguran ini akan menjadi beban bagi masyarakat dan juga bagi negara, terutama pada keluarga. Kita next pada slide selanjutnya. Yaitu aspek-aspek baiklah kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ini dalam hambatan pembangunan adalah kompleksitas tantangan, upaya pemerintah dan peran swasta dan masyarakat, dan prioritas pembangunan. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ini dibagi menjadi beberapa poin gitu. Kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama yaitu kompleksitas tantangan. Tantangan pembangunan seringkali kompleks dan saling terkait. Sebagai contoh, seperti masalah ekonomi dapat terkait dengan pendidikan. Dia bermasalah ekonominya itu akan berdampak kepada pendidikannya gitu. Seperti uang pendidikannya, bagaimana SPP-nya, uang transportasinya untuk ke sekolah gitu. Sehingga ekonomi tersebut dapat menghambat pendidikan suatu anak, sehingga mereka mungkin cenderung putus sekolah dan juga yang hanya bisa membantu orang tuanya untuk bekerja. Yang kedua yaitu upaya pemerintah. Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatasi hambatan pembangunan. Diperlukan kebijakan yang baik, tata kelola yang kuat, dan implementasi yang efektif. Upaya pemerintah termasuk alokasi anggaran yang bijaksana, reformasi kelembagaan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang inklusif. Balik tadi yang kita bahas yaitu pemerintah harus pandai-pandai mengalokasikan dana tersebut, bukan malah disalahgunakan seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu seperti korupsi. Selanjutnya yaitu peran swasta dan masyarakat. Swasta dan masyarakat juga berperan penting dalam pembangunan gitu. Investasi swasta dapat memberikan sumber daya dan ekspertis yang diperlukan, sementara partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan antar aksibilitas program pembangunan. Seperti yang kita ketahui, swasta juga memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Swasta seringkali memberikan sumbangan gitu kepada negara, dan juga swasta itu membayar pajak kepada negara, dan pajaknya itu lumayan besar, sehingga pemasukan negara bisa dari pajak dari swasta tersebut. Yang selanjutnya yaitu prioritas pembangunan. Penetapan prioritas pembangunan yang tepat sangat penting. Identifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur akan membantu fokus dan upaya-upaya yang memiliki dampak signifikan. Jadi prioritas pembangunan ini memang sangat penting, terutama di desa-desa terpencil. Seringkali pembangunannya itu tidak terpantau gitu dan tidak terlihat, bahkan tidak pernah dijamah pemerintah sama sekali, dan juga di malah pembangunannya itu terjadi di kota-kota besar yang sudah maju, dibangun lagi, sehingga kota-kota kecil itu atau kampung-kampung itu tertinggal gitu. Yang kelima yaitu pentingnya inovasi. Dalam inovasi dalam pendekatan teknologi dan kebijakan, internasionalisasi dapat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan pembangunan. Dukungan dari lembaga-lembaga internasional, pertukaran pengetahuan,
dan bantuan dari luar negeri dapat memperkuat kapasitas lokal dan mempercepat pembangunan. Yang selanjutnya itu yang ketujuh, yaitu pentingnya pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan gaya saing untuk mencangkup pelatihan keterampilan teknis dan non teknis yang relevan dengan peminat pasar kerja. Nah, kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah yang dapat diambil mengatasi hambatan pembangunan di Indonesia. Langkah-langkah ini dapat sangat banyak gitu, dibagi menjadi 9 poin. Kita bahas secara satu-satu. Yang pertama yaitu reformasi tenaga kelola pemerintah. Meningkatkan transportasi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintah adalah langkah kunci. Reformasi ini melibatkan perbaikan kelembagaan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kemampuan administratif untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Lanjut kepada poin yang kedua, yaitu investasi dalam infrastruktur. Investasi signifikan dapat dalam pengembangan infrastruktur diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan keterampilan. Meningkatkan kualitas sistem pendidikan dalam pelatihan keterampilan membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Ini memerlukan penyesuaian kurikulum untuk mencocokkan dengan setiap kebutuhan pasar dan investasi dalam fasilitas pendidikan. Yang keempat yaitu ketahanan lingkungan. Langkah-langkah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Yang kelima yaitu promosi pemberdayaan ekonomi, memberikan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi yang potensial seperti usaha kecil dengan menengah atau UKM dapat meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat. Dan selanjutnya yang keenam yaitu perbaikan kesejahteraan sosial. Meningkatkan kesejahteraan sosial melibatkan peningkatan akses ke layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan perlindungan sosial. Program-program membantu masyarakat dengan menjamin kesejahteraan masyarakat itu. Yang selanjutnya itu partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan adalah langkah krusial. Partisipasi masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan dan proyek-proyek yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Yang selanjutnya itu pengembangan kawasan terdepan. Meningkatkan pembangunan di kawasan terdepan itu di daerah tertinggal memerlukan perhatian khusus. Investasi dalam struktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah ini dapat membantu mengurangi disparasi pembangunan. Yang terakhir yaitu peningkatan hukum dan keamanan. Menjaminkan kepastian hukum dan keamanan merupakan prasyarat untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan sistem hukum, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan keamanan efektif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan. Yang selanjutnya yaitu penutup, yaitu seperti yang kita ketahui, penting untuk diingat bahwa setiap langkah-langkah yang diambil harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan langkah-langkah ini memerlukan komitmen, kolaborasi, dan ketelitian dalam melibatkan semua pihak yang terlibat. Yang selanjutnya yaitu kita masuk pada kesimpulan pada bagian yang terakhir. Kesimpulannya yang dapat saya ambil yaitu dalam mengatasi hambatan pembangunan di Indonesia memerlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur, pemberdayaan daerah tertinggal, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, diverifikasi ekonomi, pelestarian lingkungan, reformasi hukum, dan manajemen ketenagakerjaan yang efektif harus menjadi fokus utama. Melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Tentunya dengan poin utama itu yaitu untuk rakyat dan oleh rakyat gitu. Pemerintah itu berusaha bagaimana masyarakat itu bisa hidup sejahtera gitu dengan
dengan poin-poin, dengan tujuan, dengan prospek kerja yang terpadu dan juga sudah direncanakan dengan matang-matang gitu. Baiklah, mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya berikan. Jika ada kata salah atau lebih, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.